Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1061 Transmigrasi ke Era Kaisar Wu 1. Di masa lalu, di era Kaisar Wu, di wilayah laut tak terbatas, di pulau ruang waktu. Gelombang bertabrakan, dan gus meraung. Di bawah langit yang suram, Si Yu dan yang lainnya berdiri di tebing dan melihat ke kejauhan. Saat tiba di lingkungan yang asing, Si Yu tanpa sadar merasa bahagia dan menggeliat. Mereka ingin bertarung dengan cepat. Mari bergabung dengan Kaisar Wu dan hancurkan klan Yun sebelum kembali, kata Si Yu. Yun An dari ruang dan waktu ini pengecut. Menurut apa yang diketahui Si Yu, Yun An dari era Kaisar Wu tidak begitu pengecut. Mereka semua mendirikan negara mereka di luar dinasti Dong Huang dan membentuk konfrontasi dengan Dong Huang. Jika dia tidak menggunakannya untuk berlatih terlebih dahulu, Si Yu merasa telah mengecewakan transmigrasinya. Kaisar Wu adalah dealer kerusakan utama, dan dia adalah pendukungnya. Dia tidak mungkin kalah, kan? Adapun hadiahnya, pecahan meteorit itu sudah cukup. Raih semua sumber daya Rasyun, Qi mengangkat tangannya dan berkata, aku sangat menantikannya. Ini pertama kalinya aku melakukan ini. Si Yu menggaruk pipinya dan berkata, saya tidak menyangka bahwa saya akan mengalami apa yang ingin dilakukan ras cacing luar angkasa dan ras abis. Hehe. Qi, aku akan membantu Si Yu dan yang lainnya menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba, saya akan membunuh mereka. Qi masih menyimpan dendam. Menurut Qi, di era mythical, baik itu Space Worm atau ras abis, mereka sangat ingin merebut Qi. Itu disebut sumber daya paling berharga di Blue Planet, bahkan lebih berharga dari Blue Planet itu sendiri. Alasannya adalah Qi telah menguasai hukum perjalanan spasial yang sangat langka bahkan di seluruh alam semesta. Perjalanan ruang waktu memang langka. Si Yu telah mencobanya. Bahkan jika dia meniru keterampilan perjalanan ruang waktu, seperti bayi ginseng elemen waktu, dia tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Kompatibilitasnya tidak cukup. Menurut keinginan Space Worm dan Abyss Rache pada saat itu, mungkin tidak banyak Qi seperti itu di seluruh alam semesta. Bentuk kehidupan yang telah menguasai hukum perjalanan ruang waktu dapat mentransmigrasikan waktu dan ruang paralel sesuai dengan kekuatan kemampuannya. Sumber daya alam semesta terbatas, bahkan di alam semesta langit berbintang. Namun, jika seseorang dapat bertransmigrasi melalui ruang dan waktu, mereka dapat memiliki sumber daya yang hampir tidak terbatas. Pada saat itu, Space Worm dan Abyss Rache berharap untuk mendapatkan Time Sprite dan memeliharanya lebih kuat hingga dapat bertransmigrasi dengan level dewa. Sejak zaman kuno, ada banyak catatan seperti itu. Dikatakan bahwa alasan mengapa ada banyak alam semesta paralel dengan perkembangan sejarah yang berbeda di alam semesta ini adalah karena bentuk kehidupan yang telah menguasai hukum ruang dan waktu bertransmigrasi. Dan selama suatu bentuk kehidupan tumbuh di bawah pelatihan perjalanan ruang angkasa, tidak diragukan lagi itu bisa menjadi yang terkuat di alam semesta, karena dia menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Misalnya, Si Yu telah datang ke ruang dan waktu kuno untuk menjarah sumber daya evolusi binatang pemakan besi. Tentu saja, mungkin karena kemampuan yang tidak ilmiah inilah bentuk kehidupan yang telah menguasai hukum ruang dan waktu akan semakin lemah jika kemampuan perjalanan ruang dan waktu semakin tinggi. Aku terus merasa bahwa kita sedang melakukan kejahatan, kata Si Yu. Baiklah, Bugi, seharusnya tidak ada meteorit di ruang dan waktu ini, kan? Mulai kondensasi sekarang, jika terjadi keadaan darurat. Mengaum, naga hijau, yang tingginya beberapa sentimeter, mengangguk. Di era Kaisar Wu, ada juga kekuatan keyakinan naga hijau, jadi skill keyakinan masih bisa digunakan. Inventarisnya dalam ruang waktu inilah yang tidak dapat menghadirkan ruang waktu ini. Di sisi lain, karena roh pembersih laut susu disimpan di dalam tubuhnya dan bukan di dunia luar, ia dibawa. Ayo pergi. Eleven sangat ingin mencoba dan tidak sabar lagi. 9 keterampilan prasasti dari binatang pemakan besi semuanya cukup bagus. Mereka semua dibuat khusus untuk binatang pemakan besi. Eleven merasa bahwa setelah mendapatkannya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat dan bisa membalas dendam. Balas dendam untuk kompetisi internal tim. Sebelum Si Yu dan yang lainnya berkultivasi dengan giat, mereka menyelenggarakan kompetisi tim ketiga.
Juara kompetisi internal tim kali ini adalah Chitong. Yang paling menyedihkan adalah Baby Ginseng dan Susu. Mereka merasa kompetisi internal tim ini mengincar mereka. Dalam kompetisi internal tim pertama, dalam pertarungan normal, penghancuran diri dilarang. 11 menang. Dalam kompetisi internal tim kedua, sistem peralatan baru ditambahkan. Penghancuran diri dilarang, dan Bugi berhasil mencurinya. Dalam kompetisi internal tim ketiga, Siyu secara langsung melarang semua keterampilan semu, keterampilan iman grup bintang naga, roh pembersih laut, dan penghancuran diri. Dia merasa tidak perlu membuang banyak tenaga dalam kompetisi internal tim, jadi dia menambahkan sistem partner baru. Hewan peliharaan dengan tipe kepemilikan dan pemuatan dapat merasuki Siyu untuk bertarung. Dengan cara ini, status Chitong setelah evolusi tingkat dewa akan langsung meningkat dalam garis lurus. Oleh karena itu, dalam kompetisi internal tim ini, Chitong menjadi yang pertama, Eleven kedua, Bugi ketiga, Link keempat, Baby Ginseng kelima, dan Susu keenam. Itu langsung menutup Baby Ginseng dan Susu. Baby Ginseng tidak menyangka bahwa peringkatnya tidak hanya naik, tetapi juga di bawah. Susu juga tertekan. Tidak disangka setelah Link bergabung dengan tim, itu masih di bawah. Di bawah permintaan kuat dari Susu yang menangis, Siyu setuju. Segera, pasti akan ada kompetisi tim internal di venue laut. Hanya dengan begitu Susu akan puas. Wilayah dinasti Donghuang di era Kaisar Wu sedikit lebih kecil dari Donghuang di masa depan, tetapi tidak jauh lebih kecil. Misalnya, di masa depan, sebagian besar dari 9 kota tingkat pertama masih berada di wilayah Donghuang. Adapun ibu kota dinasti Kaisar Wu, secara alami melanjutkan dinasti Kaisar Xi dan terletak di ibu kota kuno. Disitulah Siyu bersekolah. Setelah Siyu memutuskan untuk berangkat, dia menarik kembali sebagian besar peliharaannya, meninggalkan Bugi dan Qi di sampingnya. Bugi adalah alat transportasi, dan Qi adalah panduan ruang waktu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bab 1062 Transmigrasi ke era Kaisar Wu 2. Persis seperti itu, kombinasi naga, manusia, dan elf kecil mulai terbang menuju benua. Wilayah laut saat ini tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada masa depan. Tapi untuk Bugi, yang memiliki pencapaian spasial yang kuat, tidaklah sulit untuk bepergian. Kecuali itu adalah ahli tingkat setengah dewa, sangat sulit untuk memperhatikan Siyu dan yang lainnya. Begitu saja, tidak butuh waktu lama bagi Siyu untuk melewati laut dan mencapai tempat di mana mimpi itu dimulai. Icefield City, Pingcheng, area laut di luar gunung salju naga es. Saat ini, wilayah Icefield City dan Pingcheng disebut kota salju karena salju sepanjang tahun. Siyu mengendarai naga hijau dan melihat gunung salju tak berujung di bawah awan salju. Dia tahu bahwa dalam ruang dan waktu ini, ada juga naga es yang tidur dan menekan totem sungai es. Siyu tidak mengganggu Ice Dragon karena ini juga merupakan kesempatan kultivasi yang langka untuk Ice Dragon. Naga es hanyalah alat transportasi perwakilan untuk Mu Huyin, tetapi di tahun-tahun terakhirnya, Mu Huyin memberikan tanggung jawab yang berat untuk menekan totem sungai es. Bukankah itu karena menekan totem sungai es adalah kesempatan terbaik bagi naga es Holigan untuk menerobos ke level totem? Segera, Siyu, yang telah melewati gunung salju naga es, turun ke kota salju tanpa ada yang menyadarinya. Snow City adalah kota kuno klasik. Tembok kota yang tinggi memblokir binatang buas di Icefield Snow Mountain. Sejumlah besar tentara ditempatkan di sini untuk melindungi Snow City. Sepertinya Icefield City tidak banyak berubah dalam 2000 tahun terakhir. Mungkin juga terkait dengan fakta bahwa tempat ini dekat dengan Laut Timur dan penguasa Laut Timur, kota Istana Naga, tidak tertarik pada daratan. Siyu tersenyum. Setelah membiarkan Bugi memindahkannya ke kota salju, hanya Qi yang tersisa di sakunya. Namun, selama Siyu mengizinkannya, setiap hewan peliharaan di Bistaming Space masih bisa melihat dengan jelas dunia luar melalui perspektif Siyu. Di Kota Putih, Siyu mendekati pohon kuno tempat salju turun dan melihat ke area paling datar di kota. Ada lebih dari 10 anak dari usia 6 hingga 7 hingga 10 tahun. Di alun-alun yang seperti tempat latihan, wajah muda mereka dipenuhi dengan keseriusan. Tangan dan kaki mereka mengikuti gerakan pria berbaju kulit binatang di depan mereka. Jika kamu ingin menjadi Bistamer, kamu harus memiliki fisik yang kuat. Sebelum kekuatan jiwa spiritualmu terbentuk,
tahap ini di mana kamu tidak dapat mengontrak hewan peliharaan adalah salah satu dari sedikit waktu di mana kamu dapat melatih tubuhmu dan membangun fondasi tanpa gangguan. Hanya dengan meletakkan fondasi yang baik kamu bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan memiliki kekuatan yang kuat Anda dapat berkontribusi dan melayani negara. Setelah mendengar kata-kata pria kulit binatang itu, meskipun wajah anak-anak itu merah karena kedinginan dan mereka mengeluarkan gas putih, mereka masih berlatih dengan cukup serius. Seperti yang diharapkan dari dinasti dengan gaya seni bela diri paling makmur. Siyu berada di kota biasa di Snow City. Ketika dia melihat adegan ini, dia linglung. Meskipun dia belum bertanya, Siyu menyimpulkan bahwa itu harus menjadi tahap awal berdirinya dinasti Kaisar Wu. Dikatakan bahwa pertempuran totem baru saja berakhir beberapa tahun yang lalu. Tahap kelahiran kembali dinasti Dong Huang melalui api adalah tahap paling makmur selama era dinasti Kaisar Wu. Dari orang dewasa hingga anak-anak, mereka bangga bergabung dengan tentara Dong Huang. Pada usia yang sangat muda, di bawah bimbingan pensiunan tentara yang ditugaskan ke berbagai tempat, anak-anak akan meletakkan dasar untuk berjalan di jalur penjinakan binatang. Singkatnya, selama ada kondisi, seni bela diri berkembang. Di awal dinasti, para pejabat juga berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di mana-mana, berusaha mencegah hal-hal seperti tidak kenyang dan tidak hangat. Meskipun keberadaan bentuk kehidupan transenden membawa kesulitan bagi manusia, semuanya relatif dan bersisi dua. Ini karena adanya kekuatan yang luar biasa. Selama ahli terkuat ingin memperbaiki kehidupan rakyat, kesulitan perbaikan jauh lebih rendah daripada di dunia tanpa kekuatan luar biasa. Siyu diam-diam bersandar di pohon kuno. Dia memandangi pria parubaya dengan kulit binatang yang tidak menyembunyikan pernapasan dan keberadaannya saat dia mengajari kebugaran anak itu. Tidak lama kemudian, pria kekar yang sedang mengajar anak itu menemukan orang aneh dengan pakaian aneh ini. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Kalian, lanjutkan latihan. Dia memanggil anak-anak dan dengan cepat berjalan ke arah Siyu. Menurutnya, Siyu saat ini memang aneh. Ini karena Siyu masih mengenakan pakaian perang yang telah dia latih. Jas perang jalinan merah gelap itu sangat mewah. Pria kekar itu tidak bisa membedakan apa itu gaya kuno dan gaya modern. Dia hanya tahu bahwa orang biasa pasti tidak mampu mengenakan pakaian seperti itu. Mungkinkah tuan muda dari keluarga kaya? Kamu bukan warga kota Bailin, kan? Saya adalah instruktur penjinak binatang di kota Bailin, Guoyan. Kami berada dalam masa sensitif, jadi tolong jelaskan identitas Anda. Guoyan berjalan maju dan berkata tidak merendahkan atau sombong. Sebagai seorang veteran lumpuh yang mundur dari pertempuran totem, hanya tentara Dong Huang yang menjadi keyakinannya. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh tentara. Anak-anak ini tidak tahu, tetapi Guoyan telah mendengar dari rekan lamanya bahwa negara totem kuat lain yang cukup untuk mengancam Dong Huang telah muncul di sebelah. Saat ini, situasi dalam negeri sangat tegang. Berbagai kebijakan yang dirilis baru-baru ini adalah buktinya. Saya memang bukan penduduk kota Bailin, tapi kota salju adalah kampung halaman saya. Siyu tersenyum. Tentu saja, kota salju saat ini juga sedikit asing. Bagaimanapun, saya baru saja kembali. Kali ini, saya dianggap telah kembali dari pelatihan untuk mengandalkan Dong Huang. Ya, kami di sini untuk mengandalkan Dong Huang. Qi mengeluarkan kepalanya dari saku Siyu. Apa ini? Guoyan terkejut saat melihat Qi di saku Siyu dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Bab 1063 Transmigrasi ke era Kaisar Wu 3. Orang kecil berambut merah muda. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada orang seukuran telapak tangan? Siapa sebenarnya kamu? Guoyan segera bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar dan menjadi gugup. Meskipun dia pernah menjadi Beastamer, Beastaming Space miliknya telah hancur selama pertempuran. Dia baru saja selamat dari bencana dan selamat. Sudah tidak mungkin baginya untuk menjadi Beastamer lagi. Dia hanya bisa mengajar anak-anak. Jika ada orang yang benar-benar mencurigakan, dia tidak bisa berurusan dengan mereka. Dia peri dari daerah Tingxiang, di seberang laut. Siyu tersenyum dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa saya adalah seorang Dong Huang ortodoks. Hanya saja saya meninggalkan kampung halaman saya untuk berlatih di tahun-tahun awal saya dan baru kembali belakangan ini. Jangan khawatir,
Instruktur Guo. Kami bukan orang jahat. Kami hanya ingin bertanya, tahun berapa kalender Wu sekarang? Tahun ke-6, kata instruktur Guo setelah hening sejenak. Tahun ke-6. Apakah Dong Huang masih merekrut tentara? Kami sebenarnya di sini untuk ini. Kamu di sini untuk berpartisipasi dalam wajib militer nasional. Guo Yan telah hidup hampir sepanjang hidupnya dan belum pernah melihat kombinasi yang begitu aneh. Ting Xiang, Sprite. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia akhirnya mengerti bahwa tuan muda di depannya mungkin adalah seorang ahli. Kamu tidak kembali dari laut di Gunung Salju, kan? Instruktur Guo Yan terkejut. Si Yu tersenyum. Ini, Guo Yan terkejut. Gunung Salju itu adalah tempat berbahaya yang bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh para jenderal tentara Dong Huang. Pria muda ini benar-benar dapat melewatinya, dan dia kembali dari laut lebih jauh. Adapun perekrutan nasional CU disebutkan. Setelah dinasti Dong Huang berdiri, Kaisar Wu segera mempromosikan bawahannya yang mengikutinya ke medan perang, seperti jenderal dari suku binatang pemakan besi. Namun, selama perang totem, kelompok Kaisar Wu sebenarnya hanyalah sebagian dari faksi yang menentang totem. Selain itu, ada juga banyak faksi manusia. Pada saat itu, setelah menghentikan sebagian besar totem dan merebut kembali ibu kota kuno untuk mendirikan negara, hal pertama yang dilakukan Kaisar Wu adalah merekrut faksi manusia dan organisasi sipil di tempat lain di benua Dong Huang. Kemudian, setelah Dong Huang benar-benar stabil, Kaisar Wu mengeluarkan kebijakan baru, wajib militer. Kaisar Wu tahu bahwa masih banyak orang cakap yang bersembunyi di mana-mana di timur. Mereka tidak terbiasa dan tidak suka bergabung dengan pejabat. Mereka terbiasa menganggur, tetapi saat ini, mereka harus berjuang untuk orang-orang ini. Kaisar Wu mengerti bahwa pasti akan ada pertempuran antara Dong Huang dan klan Yun di masa depan. Jika para ahli tersembunyi ini hanya aktif pada orang biasa, itu akan sangat disayangkan dan sia-sia. Selain itu, ada juga beberapa keturunan dari keluarga besar dan ahli dari faksi lokal, mereka semua adalah target yang layak untuk diikat. Oleh karena itu, kali ini, Kaisar Wu berjanji untuk mendapatkan keuntungan besar dan merekrut tentara di negara tersebut. Selama seseorang cukup kuat, tidak masalah untuk segera dipromosikan menjadi jenderal. Jika kekuatan seseorang luar biasa, mereka akan dihadiahi dengan sumber daya legendaris. Dapat dikatakan bahwa wajib militer nasional ini adalah peristiwa paling sensasional di Dong Huang baru-baru ini. Tak terhitung ahli yang benar-benar tertarik dengan kondisi rekrutmen nasional Dong Huang yang murah hati. Bahkan ada legenda tersembunyi yang muncul. Jika Si Yu ada di sini untuk ini, instruktur Guo akan mengerti pemahaman apa. Bagaimana dia bisa memindahkan gunung salju dan laut di usia yang begitu muda. Semacam itu, kata Si Yu sambil tersenyum. Tahun ke-6 Dong Huang seharusnya menjadi tahun ketika dinasti Kaisar Wu dan Yun An baru saja bertemu. Selama periode ini, meskipun Kaisar Wu sudah bisa membunuh para dewa dan mencapai tingkat legendaris, kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Tampaknya dia belum bisa memadukan 9 hewan peliharaan, dan binatang pemakan besi belum dibudidayakan ke kondisi terkuatnya. Mungkin akan sulit bagi Kaisar Wu saat ini untuk menekan Yun An. Konfrontasi antara Dong Huang dan faksi Yun An berlangsung selama lebih dari 10 tahun sebelum ahli terkuat dari kedua belah pihak akhirnya binasa bersama. Dapat dikatakan bahwa masih ada periode waktu sebelum Kaisar Wu dapat tumbuh hingga mencapai puncaknya. Itu benar-benar datang ke periode ini. Peristiwa sejarah yang paling representatif pada periode ini adalah bahwa dinasti Kaisar Wu yang baru didirikan telah memulai konflik skala kecil dengan klan Yun. Kaisar Wu mungkin juga pernah bertemu Yun An. Kaisar Wu, yang mengetahui ancaman klan Yun, memulai perekrutan nasional pertama untuk masa depan Dong Huang. Mudah untuk mengetahui tahap mana itu. Si Yu tersenyum dan berpikir sejenak. Dia berencana mengambil inisiatif untuk mengungkap kekuatan legendanya dengan berpartisipasi dalam perekrutan dunia dan menarik Kaisar Wu untuk keluar dan melihatnya. Dari sana, dia akan mendapatkan sumber daya zaman ini dan langsung menerobos masuk ke istana untuk menemui Kaisar Wu. Itu sedikit kasar. Dia takut dia akan menakuti Kaisar Wu. Jika kamu, pada saat ini, meskipun Guo Yan masih bingung, melihat bahwa Si Yu adalah seorang ahli yang ingin berpartisipasi dalam rekrutmen nasional, dia berencana memberitahu Si Yu beberapa tempat rekrutmen Dong Huang. Tingkat Snow City tidak cukup tinggi dan mereka tidak memenuhi syarat untuk merekrut.
Ini karena perekrutan terlemah setidaknya di tingkat master. Saat ini, hanya ada 10 situs rekrutmen di negara ini. Di antara mereka tempat terdekat mungkinkah? Di mana dia? Instruktur Guoyan memandangi pohon kuno yang kosong di depannya dan tertegun. 4 simbol digambar di tumpukan salju di tanah. 3 Ki, 88. Terima kasih, sampai jumpa. Pria Parubaya. Segera setelah. Kota Wuling. Kota ini adalah kampung halaman Kaisar Wu. Itu saat ini adalah kota paling terkenal selain ibu kota kuno. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu tempat perekrutan di Donghuang. Setelah membuat keputusan, Xi Yu langsung datang. Dia berencana untuk berpartisipasi dalam rekrutmen nasional di sini untuk menarik Kaisar Wu. Alasannya sederhana. Bab 1064 Transmigrasi ke Era Kaisar Wu 4. Dia tahu bahwa kota Wuling adalah basis kultivasi korps binatang pemakan besi Donghuang. Bahan evolusi binatang pemakan besi yang tak terhitung jumlahnya semuanya disimpan di sini. Bahkan ada reruntuhan percobaan binatang pemakan besi yang didirikan oleh senior Ji Mengzu, senior Chong Xuan, dan yang lainnya. 11 logam terkemuka semuanya diambil dari kehancuran ini. Pada saat ini, logam yang dikenal sebagai bahan evolusi terbaik seharusnya masih berada di reruntuhan uji coba, bukan? Kota Wuling, reruntuhan pelatihan korps binatang pemakan besi. Tempat ini terletak di pusat kota Wuling. Baru-baru ini, itu adalah tempat paling ramai di kota Wuling. Karakteristik tempat perekrutan utama di Donghuang semuanya berbeda. Misalnya, manfaat rekrutmen di kota Wuling memiliki sesuatu yang menarik para penjinak binatang di negara itu. Setiap penjinak binatang di atas tingkat master memiliki kesempatan untuk bergabung dengan korps binatang pemakan besi dan mendapatkan anak binatang pemakan besi. Binatang pemakan besi. Era ini bukanlah masa depan. Kartu truf dari jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Wu adalah binatang pemakan besi. Tentara terkuat Kaisar Wu adalah tentara binatang pemakan besi. Bahkan ada desas-desus bahwa Kaisar Wu juga mengontrak binatang pemakan besi. Sekarang binatang pemakan besi dimonopoli oleh dinasti Kaisar Wu, siapa yang tidak menginginkan binatang pemakan besi lucu dengan potensi luar biasa. Oleh karena itu, jumlah orang yang datang ke kota Wuling untuk mengikuti perekrutan hanya lebih banyak dari beberapa kota besar terkenal dalam sejarah. Ini juga merupakan cara Kaisar Wu untuk menarik orang-orang yang cakap dari orang biasa. Mengandalkan hewan peliharaan kelas atas. Sekarang, bahkan Xi Yu tertarik. Namun, dia tertarik dengan bahan evolusi binatang pemakan besi itu. Setelah meluncurkan pemberitahuan perekrutan yang terpampang di seluruh kota, Xi Yu datang ke tempat perekrutan dengan pemberitahuan tersebut, sebuah paviliun hitam putih di luar reruntuhan Wuling. Di luar pintu paviliun, 2 prajurit Bistamer berbaju zirah berjaga di kedua sisi. Meskipun ada banyak orang yang datang ke kota Wuling untuk berpartisipasi dalam perekrutan, tidak mungkin ada kerumunan orang saat ambang batas berada di tingkat master. Xi Yu datang pada waktu yang tepat. Di luar lemari paviliun, mereka terlihat sangat bebas saat ini. Pada saat ini, Xi Yu perlahan berjalan menuju paviliun. Tatapan kedua tentara itu juga tertuju pada Xi Yu. Namun, pada saat ini, sesosok cantik keluar dari paviliun. Dia berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan setelan han putih dan terlihat cantik. Belum lagi di zaman kuno ini tanpa keterampilan merias wajah, bahkan di zaman modern di mana riasan dan operasi plastik diterapkan, pihak lain masih memiliki aura yang luar biasa dan kecantikan yang menawan. Ji Mengzu. Xi Yu langsung terpana saat melihat wajah yang hampir 99% mirip dengan senior panda Lin Xiuzu ini. Dia tidak berharap untuk bertemu seseorang yang akrab begitu cepat. Pada saat ini, Ji Mengzu yang baru saja keluar juga melihat Xi Yu, seorang asing berjalan menuju gedung. Permisi, apakah ini lokasi rekrutmen nasional? Xi Yu tersenyum dan menatapnya. Itu benar, Anda di sini untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Suara dingin dan lugas Ji Mengzu terdengar. Dia memandang Xi Yu, yang terlihat jauh lebih muda darinya, dan terkejut. Di seluruh negeri, ambang terendah untuk perekrutan adalah kelas 5. Apakah level orang ini cukup? Namun, pada usia ini, meski 1 atau 2 level lebih rendah, ia dianggap memiliki potensi bakat yang cukup bagus. Dia bisa sepenuhnya bergabung dengan tentara melalui saluran lain.
Atau mungkinkah Si Yu adalah murid dari keluarga tersembunyi dan benar-benar telah mencapai tingkat master? Dari mana asalmu? Apa levelmu? Berapa usiamu? Ji Mengzu bertanya satu per satu. Si Yu berkata, saya dari Snow City, tapi saya sudah keluar dari pelatihan sejak saya masih muda. 4 lautan adalah rumahku. Tahun ini, saya berusia 21 tahun. Adapun level saya. Si Yu tersenyum. 3. Legenda. Aku ingin tahu sumber daya apa yang bisa aku peroleh. Legenda. Dia telah mengembangkan 2 legenda. Legenda. Ledakan. Saat Si Yu selesai berbicara, Ji Mengzu jelas tertegun. Kedua tentara yang berjaga juga tertegun. Mereka memandang Si Yu dengan bingung. Tunggu-tunggu. Apa yang baru saja orang ini katakan? 21 tahun, legendaris. Benar-benar lelucon, 21 tahun, legenda. Belum lagi 21 tahun, meski tidak ada batasan usia, level legenda Dong Huang sangatlah langka. Bab 1065 Pertempuran Binatang Pemakan Besi 1. 21 tahun, level legenda. Ji Mengzu segera menyangkalnya di dalam hatinya dan merasa itu tidak mungkin. Ketika dia berusia 21 tahun, dia baru saja memasuki level 6. Lagi pula, ayahnya adalah legenda top yang hanya selangkah lagi dari penjinak binatang legendaris, pakar kedua Dong Huang. Penjinak binatang legendaris Kaisar Wu setara dengan tetuanya. Baik itu sumber daya kultivasi atau sumber daya kultivasi, Ji Mengzu tidak pernah kekurangannya. Namun demikian, beberapa tahun kemudian sebelum dia menjadi legenda, level dari Bistamer sangat memakan sumber daya, dan kelahiran memainkan peran yang menentukan. Pada kecepatan ini, di seluruh Dong Huang, bahkan jika itu bukan salah satu yang terbaik, itu pasti bisa berada di peringkat 5 besar. Namun, akan bermasalah jika Ji Mengzu mempercayai orang asing yang langsung muncul di depannya dan mengatakan bahwa dia berusia 21 tahun di level legendaris. Apakah kamu serius? Dia mengamati Si Yu di depannya dengan serius lagi. Pakaian perang arkeologi merah tua itu sangat istimewa menurut pendapat Ji Mengzu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menentukan dari mana Si Yu berasal. Kamu bilang kamu di level legenda. Si Yu mengangguk dan berkata, kamu seharusnya bisa membuktikannya dengan ini, kan? Begitu dia selesai berbicara, dengan dengungan, Gus tiba-tiba bangkit saat dia mengaktifkan Beast Taming Space. Tekanan angin yang kuat membuat kedua penjaga menutupi wajah mereka. Bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di bawah kaki Si Yu. Bintik-bintik cahaya dengan cepat terhubung ke lintasan, membentuk susunan lingkaran besar yang tampak seperti peta bintang di tanah. Arai pemanggilan hitam, level legenda. Berdiri di barisan, Si Yu menatap Ji Mengzu dengan tenang dan melihat ekspresinya berubah drastis. Melihat ini, Ji Mengzu kehilangan ketenangannya. Untuk sesaat, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu benar-benar di level legenda. Saat ini, hanya ada 30 ahli legenda di dinasti Dong Huang. Sejak wajib nasional, hanya satu ahli legenda tersembunyi yang muncul, dan mereka sudah tua. Si Yu adalah legenda kedua sejak wajib militer. Terlebih lagi, itu sangat muda, sangat muda. Bahkan Kaisar Wu pasti belum mencapai level legenda pada usia ini. Ji Mengzu melihat susunan pemanggilan spasial Si Yu. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa rohnya sepertinya telah jatuh ke dalam jurang. Tekanan yang menakutkan datang dari susunan pemanggilan. Meskipun Si Yu tidak memanggil peliharaannya, tekanan di dalam telah mengejutkan Ji Mengzu. Orang di depannya jelas merupakan legenda asli. Selain itu, kekuatan hewan peliharaan itu mungkin juga tidak lemah, mencapai level tuan. Itu tidak seperti Bistamer yang telah mencapai level 7 tetapi dengan hewan peliharaan yang hanya setingkat raja. Itu akan menjadi legenda semu. Ini benar-benar sebuah legenda. Di bawah ekspresi kaget dari kedua penjaga, Si Yu membubarkan susunan pemanggilan dan menatap Ji Mengzu sambil tersenyum. Apakah ini baik-baik saja? Petik 2. Selesai. Ji Mengzu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, ikuti saya langsung. Mari kita bicara di dalam. Baiklah. Segera, Si Yu mengikuti Ji Mengzu ke paviliun hitam putih. Ji Mengzu menerimanya dengan tes spiritual terbaik dan duduk bersama Si Yu. Dia berkata, saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah kepala pelatih Korps Binatang Pemakan Besi di bawah Kaisar Wu, Ji Mengzu.
Apakah kamu benar-benar di sini untuk berpartisipasi dalam wajib militer? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di Snow City. Siyu tersenyum dan berkata, ini nyata. Namaku Siyu. Saya lahir di kota salju, tetapi saya meninggalkan Donghuang untuk berlatih di luar negeri sejak saya masih muda. Saya baru kembali baru-baru ini. Siyu langsung melaporkan nama aslinya, tidak takut mempengaruhi apapun. Lagi pula, menurut EXP transmigrasi berkali-kali, transmigrasi mereka akan langsung melahirkan ruang paralel baru dengan arah sejarah yang sama sekali berbeda. Itu tidak akan mempengaruhi sejarah yang sudah mapan di masa depan. Setelah mengetahui hal ini, Siyu sebenarnya ingin tahu seperti apa keberadaannya. Karena ini bukan pertama kalinya dia pindah. Pertama kali dia bertransmigrasi adalah dari bumi ke planet biru. Apakah dia akan bertransmigrasi ke planet biru di setiap alam semesta paralel, atau akankah dia bertransmigrasi ke ruang waktu itu? Apakah ada transmigran, Siyu, di ruang paralel lainnya? Jika tidak, maka ruang waktu dengan arkeolog Siyu juga merupakan satu-satunya alam semesta khusus dalam sejarah. Kamu dari Donghuang. Ji Mengzu bahkan lebih terkejut. Kemana saja kamu? Dia tidak pernah meninggalkan Donghuang sejak dia masih muda dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi penasaran. Saya telah mengunjungi banyak tempat. Tempat saya tinggal paling lama adalah daerah Tingxiang, kata Siyu omong kosong. Tingxiang? Di mana itu? Ji Mengzu bertanya, apakah ini berbeda dengan Donghuang kita? Siyu berkata, tentu saja ada banyak titik berbeda di barat laut Donghuang. Ada juga Bistamers di sana. Namun, kemampuan makhluk transenden lebih sering disebut sihir. Selain itu, banyak juga spesies yang berbeda dari Donghuang. Misalnya, kurcaci, raksasa, peri. Siyu terkekeh. Saat dia hendak mengetuk sakunya, dia menyadari bahwa Qi sepertinya tertidur. Meskipun menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga ruang waktu kali ini, itu jelas cukup melelahkan. Lalu mengapa kamu ingin bergabung dengan tentara Donghuang setelah kembali kali ini? Ji Mengzu bertanya. Siyu tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak alasan. Karena saya punya dendam dengan Rasyun. Kekuatan pribadi saya tidak cukup untuk melawan Rasyun. Selain itu, saya dari Donghuang, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk mencari sekutu, bukan? Selain itu, Yang Mulia Kaisar Wu telah mengakhiri pertempuran totem di timur. Saat ini, Donghuang telah menduduki daerah dengan sumber daya terkaya dan juga telah menjarah gudang harta karun dari negara totem yang tak terhitung jumlahnya. Sumber dayanya sangat besar dan banyak. Jika saya ingin mengambil langkah maju, saya tentu saja harus nyaman. Bab 1066 Pertempuran Binatang Pemakan Besi 2. Selain itu, aku terutama ingin melihat penjinak binatang legendaris, Yang Mulia Kaisar Wu. Saya ingin tahu, Nona Ji, bisakah Anda memperkenalkan saya? Ekspresi Ji Mengzu menjadi dingin. Dia tidak berharap Siyu tahu tentang klan Yun. Apalagi orang ini berbicara dengan aneh. Bersantai padanya. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Rasanya sangat sembrono. Lupakan saja, orang jenius selalu aneh dan itu sangat normal. Mungkin itu adalah budaya daerah lain. Saya mengerti. Ji Mengzu mengangguk dan berkata, namun, kamu benar-benar sangat kuat. Anda telah mencapai level legendaris pada usia ini, saya pikir Yang Mulia Kaisar Wu akan sangat senang. Dia pasti akan datang menemuimu secara pribadi. Legenda terakhir datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan nasional, dan Kaisar Wu menanggapinya dengan sangat serius. Dia secara pribadi datang ke tempat pihak lain dan mengobrol sepanjang malam. Adapun kamu ingin bergabung dengan tentara Donghuang, jika kamu berada di bawah level legenda, aku bisa membuat keputusan. Bagaimanapun, Anda adalah legenda. Saya khawatir Anda membutuhkan Yang Mulia Kaisar Wu untuk menilai Anda secara pribadi. Jika aku bisa mendapatkan pengakuan dari Kaisar Wu, bahkan kamu bisa menjadi seorang jenderal dan memimpin pasukan, itu bukan tidak mungkin. Saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi Yang Mulia Kaisar Wu. Adapun Anda, Tuan Siyu, mengapa Anda tidak beristirahat di kota Wuling dulu? Ji Mengzu berkata sambil tersenyum. Siyu mengangguk dan berkata, baiklah. Saya sebenarnya punya pertanyaan lain, kata Ji Mengzu. Kenapa kamu tidak pergi ke Imperial City secara langsung? Itu seharusnya bisa melihat Tuan Kaisar Wu lebih cepat, kan?
Imperial City adalah ibu kota kuno masa depan, ibu kota inti dari dinasti Dong Huang. Sekarang, masih ada nadi naga keberuntungan dari benua Dong Huang di sini. Itu selalu menjadi tempat untuk memperebutkan tahta. Hanya di era modern, pembuluh darah naga keberuntungan mengering, jadi Dong Huang memindahkan ibu kota. Xiyu tersenyum dan berkata, kota Wuling relatif dekat denganku. Juga, jika aku ingin menjadi seorang jenderal, aku paling tertarik dengan korps binatang pemakan besi. Ji Mengzu tersenyum dan berkata, apakah kamu juga tertarik dengan binatang pemakan besi? Tepatnya, saya tertarik dengan materi evolusi binatang pemakan besi. Ketika saya bergabung dengan tentara Dong Huang, saya harus dapat memilih apapun yang saya inginkan. Xiyu tersenyum. Binatang pemakan besiku kebetulan kekurangan beberapa bahan evolusi. Ji Mengzu tidak bisa bereaksi sejenak. Kemudian, matanya yang indah melebar. Kamu juga mengontrak binatang pemakan besi. Ya, Xiyu mengangguk. Dia berkata, saya mengerti. Tidak heran Anda datang ke kota Wuling. Menarik, Xiyu, kan? Sebelum Yang Mulia Kaisar Wu tiba, apakah Anda tertarik untuk melawan saya dalam pertempuran sederhana terlebih dahulu? Sepertinya kamu sama sekali tidak tahu tentang Dong Huang. Maka Anda harus tahu siapa saya, kan? Xiyu tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu. Putri dari jenderal terkuat di bawah Kaisar Wu, legenda Bistamer Ji Mengzu. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ji Mengzu tersenyum dan berkata, kalau begitu, pertempuran binatang pemakan besi. Biarkan aku melihat binatang pemakan besimu. Setelah pertempuran, Yang Mulia Kaisar Wu seharusnya menerima berita itu. Karena penasaran dengan Xiyu, dia ingin belajar darinya terlebih dahulu. Tentu, tapi binatang pemakan besiku sedikit sangat kuat. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Kata Xiyu dengan serius. Maksudmu level tuan? Ini masalah kecil. Kita bisa bertarung di alam mistik, kata Ji Mengzu. Dia tidak peduli dengan tingkat binatang pemakan besi Xiyu karena dia telah membudidayakan binatang pemakan besi dari semua tingkatan dan atribut. Dia ingin menguji kekuatan Xiyu untuk Kaisar Wu terlebih dahulu. Atau apakah kamu pikir aku bukan pasanganmu? Ji Mengzu tersenyum dan berkata, jika kamu bisa mengalahkanku dan benar-benar bergabung dengan tentara Dong Huang nanti, aku akan menutupi semua materi evolusi binatang pemakan besimu. Bagaimana tentang itu? Xiyu tertegun dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lupakan saja, karena Nona Ji berkata begitu, ayo bertarung dan lihat. Reruntuhan Kaisar Wu di masa depan, dunia mistik pelatihan korps binatang pemakan besi saat ini. Di alam mistik, banyak anak binatang pemakan besi dan rekrutan korps binatang pemakan besi sedang menjalani pelatihan khusus. Mereka hanya darah segar. Pada tahap ini, korps binatang pemakan besi yang bisa dilempar ke medan perang semuanya menjaga perbatasan. Setelah Ji Mengzu mengirim seseorang untuk memberitahu Kaisar Wu, dia membawa Xiyu ke dunia mistik pelatihan. Saat Xiyu masuk, jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan fluktuasi kehidupan tingkat totem yang ada di alam mistik. Zhong Xuan. Tidak, bukan Zhong Xuan. Xiyu awalnya mengira kura-kura besar, Zhong Xuan, tidak berada di samping Kaisar Wu, tetapi di sini. Namun, segera, dia merasakan bahwa itu tidak terlihat seperti Zhong Xuan, tetapi totem lain. Kampung halaman Kaisar Wu, memang dijaga oleh bentuk kehidupan tingkat totem. Xiyu menghela nafas. Pada saat yang sama, di kedalaman ruang alam mistik, saat Xiyu dan Ji Mengzu memasuki alam mistik, seekor binatang pemakan besi besar yang duduk di tanah dan memakan logam tiba-tiba berbalik. Itu memata-matai seluruh dunia mistik. Mengaum. Itu mengungkapkan ekspresi bingung ketika melihat Ji Mengzu membawa seorang pemuda asing dan tampan ke dunia mistik. Itu adalah penjaga suku binatang pemakan besi, dewa binatang pemakan besi. Di era ini, itu adalah binatang pemakan besi tingkat totem pertama. Kartu truf ayah Ji Mengzu binatang pemakan besi hanyalah keturunannya. Meskipun binatang pemakan besi Kaisar Wu telah melampaui tuannya, itu hanya juniornya. Sebagai wali seperti itu, statusnya di suku binatang pemakan besi secara alami sangat tinggi di korps binatang pemakan besi. Setelah mengandalkan dinasti Kaisar Wu, yang menyediakan makanan dan tempat tinggal, statusnya di Dong Huang secara alami sangat tinggi. Itu adalah penjaga negara. Pada saat yang sama, ia menyaksikan Ji Mengzu tumbuh dewasa.
Melihat Ji Mengzu menarik seorang pria asing dengan kekuatan menakutkan ke alam mistik, mata binatang pemakan besi menjadi dingin dan secara bertahap menjadi tajam. Bab 1067 Pertempuran Binatang Pemakan Besi 3. Bentuk kehidupan dengan level yang terlalu rendah mungkin tidak dapat diketahui, tetapi dapat dengan jelas merasakan bahwa pria yang mengikuti Ji Mengzu sangat menakutkan. Tubuhnya mengandung kekuatan yang mengejutkan, dan dia tidak kalah dengan Kaisar Wu. Siapa ini? Kenapa dia seperti binatang buas humanoid? Saat dia mengamati mereka, Dewa Binatang Pemakan Besi memanggil ibu Ji Mengzu. Jinai, putrimu membawa pria asing ke dunia mistik. Pihak lain sangat aneh. Apakah kamu kenal dia? Di sebuah gedung perkantoran di alam mistik pelatihan binatang pemakan besi, ibu Ji Mengzu, Jinai, sedang menangani dokumen kebutuhan Korps Binatang Pemakan Besi ketika suara Dewa Binatang Pemakan Besi tiba-tiba muncul di telinganya. Mengzu, wanita cantik itu meletakkan sikat di tangannya dan melihat ke arah Void. Leluhur, apa yang terjadi? Jadi mereka ingin bertarung. Suara terkejut Dewa Binatang Pemakan Besi terdengar. Lupakan saja, teleportasi aku. Saya kebetulan memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Mengzu dan memintanya untuk mengambil beberapa dokumen. Pada akhirnya, mereka belum dikirim. Jinai mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Setelah membawa Siyu ke alam mistik, Ji Mengzu membawanya langsung ke duel arena. Siyu sebenarnya tidak asing dengan tempat ini. Lagi pula, di era modern, dia telah terjebak di sini selama beberapa bulan. Saat itu, tidak ada seorang pun di duel arena. Setelah Ji Mengzu berjalan ke samping, dia memandang Siyu dan berkata, ini tempatnya. Itu cukup untuk menahan pertempuran tingkat penguasa. Apakah kamu siap? Siyu berkata, aku bisa melakukannya kapan saja. Ketika mereka berdua saling berhadapan di arena duel, ibu Ji Mengzu juga diteleportasi di dekatnya oleh leluhur binatang pemakan besi. Jelas, binatang pemakan besi tingkat totem ini juga memiliki wewenang untuk mengelola sebagian dari reruntuhan. Pada saat ini, baik itu wanita cantik berjas hitam Han yang baru saja tiba atau nenek moyang binatang pemakan besi yang diam-diam mengamati situasi duel arena, mereka semua terpana. Itu karena Ji Mengzu dan Siyu sudah mulai memanggil hewan peliharaan. Dua susunan pemanggil hitam besar muncul di depan mereka. Jinai secara alami mengetahui level Ji Mengzu, tapi siapa pemuda yang akan melawan Ji Mengzu ini? Dia melihat wajah muda Siyu dan dapat dengan jelas menentukan bahwa Siyu pasti lebih muda dari Ji Mengzu, tetapi dia sebenarnya juga berada di level legenda. Seperti yang dikatakan leluhur binatang pemakan besi, siapa pemuda yang dibawa Ji Mengzu ini? Dari mana dia datang? Apakah Dong Huang memiliki bakat yang begitu muda? Lihat, kata leluhur binatang pemakan besi. Kemudian, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Mengaum, di sisi Ji Mengzu, dia memanggil binatang pemakan besi tingkat penguasa. Itu adalah binatang pemakan besi dengan baju besi putih bersih. Tepatnya, itu adalah Royal Nine Li Battle Beast. Itu jelas telah mengalami banyak evolusi. Selain itu, seperti Eleven Siyu, karena itu adalah kerajaan, ia memperoleh statistik kedua setelah evolusi. Jika binatang pemakan besi Siyu dalam baju besi hitam dan perak memiliki atribut petir baru di statistik keduanya, itu akan menjadi binatang pemakan besi elemen ganda logam dan petir. Lalu yang ini, itu adalah binatang pemakan besi logam dan spasial. Siyu dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika binatang pemakan besi ini muncul, ruang di sekitarnya beriak. Situasi ini mirip dengan ketika dia menghadapi Void Mantis tingkat penguasa. Binatang pemakan besi kerajaan yang dibudidayakan ke arah elemen spasial. Kata Siyu. Tapi dari kelihatannya, itu belum berevolusi melalui pecahan meteorit. Pada tahap ini, Ji Mengzu masih dalam tahap pertumbuhan berkecepatan tinggi. Kekuatannya belum mencapai puncak. Nilai energi dari binatang pemakan besi ini hanya 69 juta, setingkat dengan Ji kecil dan yang lainnya, atau bahkan lebih rendah. Namun, itu tidak buruk. Setidaknya, itu lebih kuat dari legenda seperti legenda Hua. Seorang ahli. Ji Mengzu terkejut. Siyu ini sebenarnya tahu begitu banyak informasi tentang binatang pemakan besi. Pantas saja Siyu ingin berurusan dengan Rasyun. Mungkin dia juga mengincar pecahan meteorit itu. Suku binatang pemakan besi mereka telah diturunkan hingga 3000 tahun yang lalu. Sejak saat itu,
mereka tahu bahwa pecahan meteorit dapat memperkuat binatang pemakan besi. Oleh karena itu, ketika Yun An dihidupkan kembali dan klan Yun kembali, Nyonya Ji segera menjelaskan nilai Yun An kepada Kaisar Wu. Terlepas dari fakta bahwa Yun An adalah ancaman besar, Yun An juga merupakan bahan yang sebanding dengan sumber daya tingkat dewa yang memungkinkan binatang pemakan besi berevolusi secara transenden. Ini juga mengapa Dong Huang sangat mementingkan perlombaan Yun. Pada saat yang sama, binatang pemakan besi Siyu juga muncul di susunan pemanggilan. Ji Mengzu sangat terkejut karena Siyu tahu banyak tentang binatang pemakan besi. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar menilai bahwa binatang pemakan besi Siyu jelas tidak lemah. Dia hanya tidak tahu seberapa jauh itu telah dibudidayakan. Pada saat berikutnya, binatang pemakan besi Siyu, Eleven, perlahan muncul. Meninggal dunia, ditemani oleh busur listrik hitam dan putih, binatang pemakan besi kecil setinggi 1 meter berdiri di barisan pemanggilan dengan tangan bersilang, menatap panda raksasa di seberangnya dengan tatapan membara. "Wuh!" 11 berteriak, "Ayo pergi!" Mengaum. Ekspresi binatang pemakan besi Ji Mengzu menjadi dingin. Itu juga meraung, dan keringat besar mengalir di dahinya. Meskipun Eleven mempertahankan keadaan terkendali, binatang pemakan besi Ji Mengzu langsung panik setelah saling memandang. Itu memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Petir, selain itu, petir hitam dan putih, mungkinkah petir hitam itu, pada saat ini, ekspresi Ji Mengzu segera berubah saat dia melihat kilat hitam berlama-lama di sekitar Eleven. Dia memikirkan kemungkinan. Dia menatap Siyu yang tersenyum di seberangnya dengan tak percaya. Meskipun Eleven masih dalam bentuk terkendali, perasaan yang diberikan binatang pemakan besi ini mirip dengan binatang pemakan besi Dewa Iblis ayah mereka yang telah berevolusi lagi. Mereka berdua memiliki tekanan khusus. Bab 1068 Pertempuran Binatang Pemakan Besi 4. Mungkinkah Siyu dan yang lainnya telah berevolusi melalui pecahan meteorit? Ini juga mengapa Siyu mengatakan bahwa dia memiliki dendam dengan Rasyun. Dari mana dia mendapatkan pecahan meteorit itu? Binatang pemakan besi itu, sebagai ibu Ji Mengzu, Jinai bahkan lebih ahli dari Ji Mengzu dalam budidaya binatang pemakan besi. Ketika dia melihat binatang pemakan besi Siyu dengan aura khusus, tatapannya menjadi sedikit serius. Dia tidak bisa melihatnya, tapi rasanya sangat kuat. Ada apa dengan perasaan aneh ini? Orang kecil itu, leluhur binatang pemakan besi juga memandang Eleven dengan ekspresi serius. Di bawah persepsinya yang dalam, itu sangat tidak percaya dan terkejut. Itu benar-benar terasa bahwa garis keturunannya bergetar di depannya. Bagaimana ini mungkin? Kamu menyerang lebih dulu, kata Siyu. Tatapan Ji Mengzu serius. Dia merasa telah meremehkan pihak lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa, tingkat kultivasi binatang pemakan besi pihak lain kemungkinan besar berada di atas miliknya. Saat ini, Eleven memang mengalami tekanan ini. Perlombaan, panda kekacauan. Keterampilan ras. Super, kekuatan dalam, sempurna plus 47, gempa ruang angkasa, sempurna plus 47, tak tertembus, sempurna plus 47, tubuh Dewa Iblis, sempurna plus 47, meninggalkan tubuh pertempuran emas, sempurna plus 47, armor Dewa Petir, sempurna plus 47, tentara 9 Li, sempurna plus 47, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sempurna plus 47. Kuaso God Level, Yin Yang Milestone, inisiasi. Keterampilan mengajar. Super, paduan super, transcendent. Saat ini, Eleven adalah hewan peliharaan dengan keterampilan fisik paling banyak di tim Siyu. Tubuh Dewa Iblis sebelumnya, perpaduan berikutnya dari tubuh pertempuran meninggalkan emas, dan perpaduan baru dari armor Dewa Petir dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membuatnya tampak seperti monster fisik. Tubuh naga hijau bugi yang tidak bisa dihancurkan mungkin bisa menekan skill fisik tunggal Eleven, tapi itu tidak bisa menekan Eleven, yang memiliki 4 fisik gabungan. Mereka adalah dewa perang, dewa seni bela diri, dan dewa pertempuran. Bahkan tanpa menggunakan energi stats, Eleven masih bisa melawan totem dengan tubuhnya sendiri. Tekanan fisik ini mengembun menjadi awan gelap yang menempel di kepala Ji Mengzu, membuatnya meneriakkan kata, gempa luar angkasa, dalam suasana hati yang tidak diketahui. Mengaum. Gempa luar angkasa. Ledakan. Binatang pemakan besi spasial langsung melontarkan pukulan, dan gerakan itu menghantam udara. Pada saat ini, seperti yang diharapkan, suara besar yang dapat menghancurkan dunia terdengar.
Dalam suara getaran yang sangat besar, dengan retakan, ruang langsung hancur. Seperti cermin yang pecah, retakan putih seperti kilat terus muncul. Dalam sekejap mata, serangan yang mengandung kekuatan menakutkan menghancurkan segalanya, menyapu dengan kekuatan getaran yang tak tertandingi dan melahap Eleven. Ji Mengzu bisa dikatakan sangat serius dengan serangan ini. Di alam mistik pelatihan, banyak tentara dan binatang pemakan besi tanpa sadar mendongak dengan kaget, tetapi di tempat duel, Eleven bahkan tidak memiliki niat untuk mengelak di hadapan getaran spasial yang mengerikan ini. Ledakan. Gelombang kejut spasial yang besar secara langsung devoret Eleven, Ji Mengzu yang memukau, binatang pemakan besi spasial, leluhur binatang pemakan besi, dan Jinai. Namun, di saat berikutnya, yang lebih mengejutkan mereka adalah gelombang kejut spasial ini menyerang tubuh Eleven seperti besi. Namun, Eleven seperti besi suci yang telah ditempa secara ekstrim. Di bawah dampaknya, tidak ada jejak yang muncul di tubuhnya. Dalam badai getaran spasial, ekspresinya alami. Salah satu lengannya jatuh dan yang lainnya melambai. Berdengung. Gelombang kejut spasial yang besar langsung dikirim terbang ke langit olehnya. Kekuatan getaran yang sangat besar mengalir ke langit dan langsung merobek celah spasial sepanjang 100 meter di langit. Di bawah celah, Eleven berjalan menuju binatang pemakan besi spasial seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mustahil. Pada saat ini, nenek moyang binatang pemakan besi, yang mengamati dalam kegelapan, terkejut. Mustahil. Bahkan jika ingin mengandalkan kekuatan fisiknya untuk dengan mudah menyelesaikan gerakan ini tanpa menggunakan gerakan, itu tidak akan semudah itu. Setelah serangan ini, Ji Mengzu melebarkan matanya karena terkejut, agak tidak bisa mengerti. Pada saat berikutnya, ekspresi binatang pemakan besi spasial berubah drastis. Mengaum, mengaum, mengaum. Melihat binatang pemakan besi kecil berjalan mendekat, ia menghancurkan tinjunya di udara, dan gelombang kejut spasial menelan Eleven seperti tsunami. Namun, Eleven masih melawan dengan kekuatan fisiknya. Lebih tepatnya, tidak semuanya. Ini karena fisiknya sudah menjadi skill. Di bawah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, semua kerusakan yang ditimbulkan diubah menjadi kehidupan dan perlawanan. Itu memberi Eleven kepercayaan diri untuk menolak langkah besar itu. Mustahil. Di ruang yang kacau, Ji Mengzu merasa sulit untuk memahami ketika dia melihat bahwa serangan hewan peliharaannya tidak dapat menembus pertahanan sama sekali. Dalam sekejap mata, Eleven sudah berjalan di depan lawannya. Pada saat ini, binatang pemakan besi Ji Mengzu sudah terengah-engah karena kelelahan dan berkeringat. Serangan tadi bahkan bisa meratakan gunung. Saat ini, venue memang berantakan, tapi lawan di depannya masih tidak terluka. Murid binatang pemakan besi putih menyempit. Sulit untuk menerima. Bang, di depannya, Eleven menerima pukulan Space Quick secara langsung dan tersenyum. Sekarang giliran kita. Siyu juga tersenyum. Meninggal dunia. Pada saat berikutnya, busur listrik putih yang kuat muncul di seluruh lengan Eleven dan melilitnya lagi dan lagi, mengeluarkan suara keras dan menembakkan petir yang menyilaukan, seperti sambaran petir. Bab 1069 Pertempuran Binatang Pemakan Besi 5. Petir melilit lengan Eleven. Saat hendak menghancurkan palem pada lawannya, Siyu dan yang lainnya terkejut, binatang pemakan besi putih itu berteleportasi ke kejauhan dengan panik. Itu langsung kehilangan targetnya. Transmisi instan. Eleven terkejut. Siyu mengangguk. Lagi pula, itu adalah binatang pemakan besi yang berevolusi ke arah elemen spasial. Bukankah akan rugi besar jika dia tidak bisa menguasai transmisi instan? Tapi tidak ada gunanya mengetahui transmisi instan. Armor guntur dewa, kata Siyu. Zizizizizizizi. Perintah diberikan. Wow, 11 meraung, dan petir hitam putih tampak menyembur keluar dari mulut dan matanya. Dalam sekejap, arus listrik di lengannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Meninggal dunia, dikelilingi oleh arus listrik, rambut hitam putih Eleven bersinar seperti bentuk mini Chaos Panda. Rambut tampak halus, lembut, dan memiliki tekstur yang jelas. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin mengelusnya. Tidak baik. Meski terlihat imut, Ji Mengzu dan binatang pemakan besi putih merasakan aura yang lebih berbahaya. Bang! Pada saat yang sama ketika tanah hancur oleh petir, Eleven melesat seperti seberkas cahaya putih yang menyala-nyala. Sosoknya sudah muncul di depan lawannya, dan selama periode ini,
kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbungkus listrik melayang di udara. Sepanjang jalan, ruang ditembus. Binatang pemakan besi Ji Mengzu meraung dan berteleportasi ke kejauhan lagi. Tapi cahaya putih mengikuti dari dekat. Bahkan di bawah penguatan kekuatan penuh sementara Ji Mengzu, binatang pemakan besi hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Kemudian, rasanya seluruh armor itu sepertinya akan segera dikalahkan. Dengan sedikit rasa sakit, itu langsung dikirim terbang. Otaknya bergemuruh, dan kilat menyambar di depan matanya. Reaksi teleportasinya sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan pihak lain. Debu melonjak, kecepatan kilat yang ekstrim. Wow! Setelah dengan lembut menerbangkan musuh, Eleven berhenti dan membungkuk sedikit. Binatang pemakan besi putih itu masih terbang mundur, terbungkus petir. Itu sangat terkejut. Luar angkasa, Ji Mengzu terkejut dan segera berbalik. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa dia langsung hancur seperti ini. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Si Yu di awal. Binatang pemakan besinya sedikit sangat kuat. Awalnya, Ji Mengzu tidak mengerti, tapi sekarang. Pada saat ini, leluhur binatang pemakan besi dan Ji Nai semakin melebarkan mata mereka. Bahkan pada saat ini, setelah binatang pemakan besi Ji Mengzu terbunuh secara instan, kerikil yang diinjak Eleven baru saja mendarat sepotong demi sepotong. Setiap suara pendaratan, menyentuh hati mereka. Ada yang salah dengan anak ini, kata leluhur binatang pemakan besi. Ia memandang binatang pemakan besi kecil dengan ngeri dan bahkan merasa sedikit takut. Siapa sebenarnya dia? Meskipun tingkat kultivasi usia binatang pemakan besi Ji Mengzu tidak terlalu tinggi, ia masih memiliki kekuatan penguasa baru yang hebat. Bagaimana bisa begitu mudah? Selain itu, pihak lain sama sekali tidak menggunakan bakat menjinakkan binatangnya. Jangan khawatir, serangan tadi mengendalikan kekuatannya dan hanya membuatnya terbang. Itu bahkan tidak akan menyebabkan luka ringan, kata Si Yu. Saya pikir tidak perlu melanjutkan pertempuran. Binatang pemakan besimu bukanlah tandingan binatang pemakan besiku. Dalam setengah tahun terakhir kultivasi yang pahit, seiring dengan meningkatnya kemahiran keterampilan super, kendali Eleven dan yang lainnya atas kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka tidak akan menyia-nyiakan kekuatan fisik ekstra sama sekali. Yang terpenting, mereka tidak akan secara tidak sengaja menghancurkan ruang penjinakan binatang Si Yu. Pada saat ini, saat Si Yu berbicara, binatang pemakan besi Ji Mengzu benar-benar berdiri dengan cepat sambil mengaum. Itu tidak banyak terluka, tetapi saat ini, kondisinya sangat tidak stabil. Ia memandang binatang pemakan besi di seberangnya dengan ngeri dan merasa bahwa ia tak terkalahkan. Itu benar-benar kehilangan warpatnya. Ketika dia tiba di samping binatang pemakan besi, Ji Mengzu tiba-tiba berbalik. Dadanya bergetar. Dia menatap Si Yu lagi dengan tidak percaya dan berkata, "Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu begitu kuat?" Binatang pemakan besi ini mengingatkannya pada binatang pemakan besi ayahnya. Tuan yang tak terkalahkan yang bisa melawan totem. Namun, suku mereka jelas merupakan ras terkuat untuk mengasuh binatang pemakan besi. Bahkan Kaisar Wu membutuhkan EXP kultivasi dari ras mereka. Si Yu tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya untuk tidak menatapku seperti itu? Aku benar-benar di sini untuk membentuk aliansi." Mengzu. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik berjas hitam Han berjalan selangkah demi selangkah dari jauh. Si Yu dan yang lainnya baru saja menyadari kedatangannya, tetapi mereka telah bertarung sebelumnya dan tidak punya waktu untuk peduli. "Ibu." Ketika Ji Mengzu melihat Ji Nai memegang binatang pemakan besi, dia langsung berbicara dengan ekspresi yang rumit. Si Yu juga mengamati ibu Ji Mengzu dan merasakan emosi yang aneh. Ibu Ji Mengzu hampir diukir dari cetakan yang sama dengan Ji Mengzu. Penampilannya sangat mirip. Dibandingkan dengan senior Ji Mengzu di masa depan, dia bahkan lebih dewasa dan anggun. Apa yang salah dengan klan ini? Mengapa mereka begitu mirip? Ini. Ji Nai menekan kebingungan di hatinya dan bertanya pada Ji Mengzu. Ji Mengzu terdiam beberapa saat sebelum melihat Si Yu dan berkata, "Si Yu, legenda Bistamer dari Dong Huang yang kembali dari laut kali ini datang untuk bergabung dengan pasukan Dong Huang. Karena dia juga mengontrak binatang pemakan besi, aku berinisiatif untuk melawannya. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Yang Mulia Kaisar Wu, Yang Mulia Kaisar Wu akan segera tiba. Jadi begitu, selamat datang. Saya Ibu Ji Mengzu, Ji Nai."
Ketika Jinai mendengarnya, dia langsung mengerti sebab dan akibatnya. Namun, dia semakin bingung tentang Si Yu. Dia masih bingung tentang latar belakang pemuda ini. Maaf mengganggu Anda. Si Yu tersenyum dan mengangguk. Tapi untuk Yang Mulia Kaisar Wu, Jinai memandang Ji Mengzu dan Si Yu dan berkata, Yang Mulia Kaisar Wu akhir-akhir ini sibuk, jadi dia mungkin tidak bisa datang secepat ini. Mengapa saya tidak menemukan tempat untuk Tuan Si Yu tinggal di kota Wuling terlebih dahulu? Jinai merasa Si Yu memiliki rahasia besar, tapi mungkin hanya Kaisar Wu yang bisa berhubungan dengannya. Sayangnya, dia tahu bahwa Kaisar Wu tidak ada di Donghuang saat ini. Sebelum ayah Ji Mengzu pergi, dia telah memberitahunya bahwa Donghuang akan melakukan tes skala kecil melawan klan Yun baru-baru ini. Kaisar Wu juga akan berpartisipasi. Baik-baik saja maka, Si Yu tertegun sebelum berkata. Namun, pada saat ini, Si Yu menatap senior Ji Mengzu. Dia terus merasa bahwa cara dia memandangnya menjadi semakin serius, seolah-olah dia sangat memikirkan kehilangannya. Lupakan saja, selama dia tidak melupakan materi evolusi. Pada saat yang sama, bangsa Yun. Di ruang gelap gulita yang tak tertandingi, Raja Totem seperti kota, Yun'an, terbaring dalam kehampaan, dengan tenang menyerap kekuatan besi meteor dari luar angkasa. Pada saat ini, riak spasial muncul. Seekor kera hitam merobek angkasa dan menuju ke sini. Yang Mulia Yun'an, trik kecil Dong Huang semakin meningkat. Mereka sudah mengumpulkan pasukan di perbatasan. Yun'an membuka matanya dengan tenang dan berkata, Hehe, Dong Huang, tentara, tidak hanya itu, tapi Bistamer manusia yang pernah bertarung denganku sebelumnya juga menyusup ke wilayah kita lagi. Dia memiliki luka yang kutinggalkan padanya. Saya tidak akan salah. Pada tahap kritis peningkatan kekuatan, aku awalnya tidak ingin menghancurkan negara ini begitu cepat, tapi dari kelihatannya, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya kera raksasa hitam. Karena pihak lain ingin menguji yayasan kita, biarkan mereka mengujinya. Mata Yun'an menjadi merah tua saat dia tertawa. Mereka benar-benar berani menerobos masuk ke wilayahku, jadi mereka harus membayar harganya. Manusia bernama Wudong itu benar-benar berani meninggalkan wilayahnya. Aku sudah mengirim seorang jenderal ke Donghuang. Katakan padaku, jika Wudong itu tiba-tiba mengetahui di sini bahwa kampung halamannya telah dibantai menjadi kesengsaraan dan penderitaan, aku ingin tahu seperti apa ekspresinya nantinya. Yun'an tersenyum seperti guntur. Dan kami akan menyambut kemarahan manusia ini di sini. Donghuang, kota Wuling, kampung halaman Kaisar Wu. Ia ingin memberi pelajaran pada manusia yang tidak tahu berterima kasih ini. Tempat ini berbeda dari ibu kota Imperial City. Kekuatan pertahanannya tidak terlalu ketat, tapi itu luar biasa bagi Kaisar Wu. Setelah menghancurkan tempat ini, Yun'an merasa itu adalah cara terbaik untuk membuat Kaisar Wu runtuh. Tanpa Kaisar Wu dan Jenderal Binatang Pemakan Besi, hanya ada setumpuk anak kucing dan anjing yang tersisa. Bagaimana mereka bisa menghentikan Jenderal Klan Yun dengan kekuatan totem kelas atas? Bab 1070 laporkan perlombaan Yun untuk memberi makan 1. Alam mistik pelatihan binatang pemakan besi. Si Yu masih berdiri diam di arena. Little Eleven tidak diambil kembali. Sebaliknya, secara bertahap menyusut dan merangkak kembali ke bahu Si Yu. Binatang pemakan besi barusan jelas tidak bisa memuaskannya. Itu tidak kekurangan lawan yang kuat. Bugi, Chitong, dan yang lainnya sangat kuat. Namun, lebih menyenangkan bertarung melawan ras mereka sendiri. Ia ingin menjadi binatang pemakan besi terkuat. Binatang pemakan besi modern semuanya terlalu lemah, tetapi di zaman kuno, ada banyak target yang bisa ditantang oleh Eleven. Oleh karena itu, Eleven melihat Void lagi. Dari saat Si Yu dan yang lainnya masuk, mereka merasakan ada totem lain di dunia mistik reruntuhan ini. Dan sekarang, Eleven hampir yakin bahwa totem itu adalah binatang pemakan besi. Ketika ruang itu sedikit hancur sekarang, aura pihak lain terungkap lebih banyak. Wu, Eleven berteriak ke langit. Si Yu menyentuh kepalanya dan tersenyum pada Ji Mengzu dan Jinai. Saya bisa menunggu Yang Mulia Kaisar Wu. Ngomong-ngomong, aku sangat ingin tahu sekarang. Seharusnya ada totem yang hidup di dunia mistik ini, kan? Kata Si Yu. Selain itu juga binatang pemakan besi. Di ruang alternatif,
leluhur binatang pemakan besi tertegun. Apakah itu merasakannya? Hah! Ji Mengzu dan Jin Nai juga tertegun. Mereka tidak menyangka Si Yu tiba-tiba menyebutkan ini. Pada saat ini, sebelum mereka bisa menjawab, Void terkoyak. Seekor panda setinggi 2 meter memegang bambu hijau emas dan menggigit sambil berjalan dengan santai. Itu mempertahankan bentuk binatang pemakan besi normal biasa dan harus dalam keadaan terkendali. Leluhur, melihat panda raksasa yang ceroboh ini, Ji Mengzu berseru. Wu, jawab panda raksasa sambil menatap Si Yu. Kamu bisa merasakan keberadaanku. Nenek moyang binatang pemakan besi menyipitkan matanya dan juga menatap Eleven di bahu Si Yu. Apakah itu memiliki bakat menjinakkan binatang khusus? Itu memang tidak sederhana. Sebagai bagian dari otoritas kehancuran ini, itu seperti dewa di reruntuhan ini. Dalam situasi ini, Si Yu dan yang lainnya benar-benar dapat menemukan keberadaan mereka dan menentukan ras mereka. Semacam itu. Pekerjaan utama saya sebenarnya adalah seorang arkeolog. Saya memiliki bakat untuk mendengarkan sejarah dan sering menjelajahi reruntuhan alam mistik. Saya secara kasar dapat memahami situasi reruntuhan ruang alam mistik dengan sekilas. Si Yu tersenyum. Faktanya, itu semua berkat 3 sumber daya tingkat dewa, bakat kontrol fisiknya, dan umpan balik dari Ling dan yang lainnya bahwa kemampuan persepsi Si Yu sebanding dengan tingkat totem. Arkeolog, nenek moyang binatang pemakan besi tertegun. Penjarah makam, apa perampok makam? Di sampingnya, Ji Mengzu terdiam. Namun, mendengarkan sejarah, bakat cabang khusus dari bakat telepati itu. Ji Mengzu memandang Si Yu dengan bingung. Sebagai salah satu pewaris generasi kedua terbaik Dong Huang, dia secara alami memiliki pemahaman tentang bakat ini. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengalahkannya sebenarnya adalah bakat telepati, bukan bakat tipe pertempuran. Si Yu tersenyum. Ada beberapa perbedaan halus. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tidak menjadi binatang pertempuran yang dikontrak dari Kaisar Wu, kan? Saya mendengar bahwa binatang pemakan besi yang mulia Kaisar Wu telah melangkah ke tingkat totem. Saya pikir itu ada di sini, tetapi dari kelihatannya, sepertinya tidak, kata Si Yu. Dia baru saja mendengar sapaan Ji Mengzu. Leluhur binatang pemakan besi. Jadi itu masalahnya. Itu harus menjadi penjaga suku binatang pemakan besi. Di masa depan, dalam deskripsi Ji Mengzu, wali ini tewas dalam pertempuran invasi klan Yun pada tahap awal dinasti Kaisar Wu, sehingga kehadirannya tidak terlalu tinggi. Sepertinya pihak lain masih hidup saat ini. Tunggu sebentar, mengapa dia ingat bahwa periode ketika leluhur binatang pemakan besi mati dalam pertempuran adalah tahun ini? Leluhur bukanlah target yang dikontrak dari Yang Mulia Kaisar Wu. Itu adalah penjaga korps binatang pemakan besi dan dinasti Dong Huang, kata Ji Mengzu. Anak itu, Kaisar Wu. Leluhur binatang pemakan besi mengutuk dalam hatinya. Saat itu, ketika Kaisar Wu melangkah ke tingkat legendaris, dia tidak memiliki hewan peliharaan ke-9 dan menyukai binatang pemakan besi. Awalnya, sebagai level totem, ia merekomendasikan dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa meskipun itu adalah totem, tidak akan rugi untuk mengikuti Beastamer yang legendaris. Namun, Kaisar Wu tidak menyukainya. Dia menemukan itu tua. Pada akhirnya, dia telah membayar harga yang salah. Saat menyebut Kaisar Wu, itu marah. Itu sudah tua, tidak ada potensi. Saya mengerti. Si Yu mengangguk, mendesah. Nenek moyang binatang pemakan besi masih menatap Si Yu dan Eleven. Aku baru saja melihat pertempuran itu. Kalian sangat kuat. Kamu benar-benar memukuli gadis ini dengan sangat mudah, kata leluhur binatang pemakan besi. Ji Mengzu. Leluhur, apakah kamu ingin berdebat juga? 11 menyapa leluhur binatang pemakan besi. Meskipun itu bukan binatang pemakan besi Kaisar Wu, tampaknya itu adalah ahli super dari ras binatang pemakan besi. Meskipun keadaan terkendali tampak seperti level totem biasa, dengan gerakan kuat yang menyertai ras binatang pemakan besi, bukan tidak mungkin meletus dengan kekuatan pertempuran totem kelas atas. Leluhur binatang pemakan besi. Itu memandang Eleven yang bersemangat dan terdiam. Lawan pantatku. Pada usianya, ia tidak ingin membuang energinya dalam pertempuran yang tidak perlu. Dibandingkan dengan bentuk kehidupan elemental, mayat hidup, dan naga, bahkan jika binatang pemakan besi mencapai tingkat totem, umurnya tidak terlalu tinggi. Selain itu,
Banyak keterampilan yang melukai tubuh, sehingga leluhur binatang pemakan besi segera memasuki kehidupan pensiunan setelah pertempuran totem.